intinya kita udah berhasil mengedukasi beberapa fanboy dia, banyak lah, ya kan. Terus banyak bela diri, jadi benar-benar bersatu. Bener. Nggak cuman kita para aktivisnya doang, tapi banyak orang, gue jadi banyak kenal orang juga. Hari ini podcast kita sama video kita disponsori oleh Isopro, 23 grams of protein, 4.5 grams of BCAA, zero lactose, zero fat, zero sugar. Jadi hari ini kita ada Bro Rudy Agustian. Apa kabar, men? Mantap lah. Luar biasa. Panggil gue Angelo aja. Kalau Bim tuh nggak enak, men. Angelo, Lolo. Iya kan? Angelo Bimo Aji. Oke, Angelo. Oke. Pertanyaan pertama gue adalah, lo tiba-tiba jadi tenar nih karena suatu kontroversi. Ya. Gue ada dua pertanyaan dalam topik ini. Pertanyaan pertama gue, gimana lo tiba-tiba banyak banget nih followers lo, banyak yang nge-subscribe YouTube channel lo. Itu gimana tuh impactnya di dalam kehidupan lo yang bener-bener cepet gitu lo? Ya kalau followers sih karena gue bukan selebgram ya nggak ngaruh sih sebenarnya. Nggak ngaruh ya? Nggak ngaruh. Karena nyari duit nggak di situ. Produk gitu nggak ada yang masuk jadinya. Iya. Produk buat endorsement gitu belum? Sebelumnya emang udah dapet. Oke. Ya, ada beberapa juga, cuman ya nggak sepengaruh itulah. Nggak sepengaruh itu ya? Tapi kayak dalam berapa ya? Dalam semalam tiba-tiba lu bikin video klarifikasi dan whatever, tiba-tiba banyak yang tahu lu. Itu ngaruh gak sih? Kata lu kayak udah gue biasa aja gitu? Nggak terlalu ngaruh sih. Buat gue ya? Iya. Buat gue sih nggak terlalu. Sama kedua adalah pertanyaan, kalau misalnya si oknum ini tidak nyebut nama lu bakal nyebur sedalam ini gak sekarang? Nggak sedalam ini. Mungkin gue akan ya ngomong aja kayak di komen-komen aja paling. Tapi nggak akan nyebur sedalam ini. Jadi emang cuman karena modal dia nyebut nama lu. Karena yang satu lagi kan kayak Abro gitu kan emang gak peduli sama sekali gitu kan. Kayak dia nggak bahkan ngomong ke siapapun aja dia nggak gitu. Kayak lu pas pertama kali kayak dia sebut nama gue, kayak anjing nih orang fitnah parah nih. Iya. Seperti itu sih. Iya. Gue ngerasa seperti itu karena di situ kan dia melecehkan ya ex atlet katanya kan. Iya, cuman hitungan detik kalah mulu kan, enak gue ngeliatnya gitu kan. Sedangkan yang gue tahu atlet di Indonesia nggak secupu itu gitu. Iya. Dan dia nyebut nama gue dan Abro juga gitu, seakan-akan kayak kita nih kawan baik dan sangkatan lah ya kan. Iya. Seperti inilah level Rudy dan Abro juga lah. Kalau ketemu Cynthia ya hitungan detik lah. Disitulah gue kurang senang gitu. Iya. Tapi gue sebelum gue oper ke Rehan kali ya, dari masalah semua ini nih, ada hikmahnya nggak sih, ada positifnya nggak sih yang lu bisa ambil? Apakah kayak ini juga ngebantu naikin nama MMA Indonesia? Apakah ini ngebantu nama lu naik? Atau kayak ini semua lu ngelakuin ini semua juga ujung-ujungnya menurut lu juga nggak ada hasilnya cuman lu kayak bikin campaign pembodohan publik, atau kayak misalnya jelek-jelekin Cynthia doang? Menurut lu gimana? Ada lumayan banyak ya. Kalau dari sisi edukasinya, waktu gue awal bikin video, lu lihat sendiri ribuan komen tuh ngehujat gue. Iya. Hujatan semua lah, parah tuh hujatannya. Sampai gue sama bini gue tuh males ngeliat komen. Wah itu parah, pertama kali ya. Karena emang gue nggak nyindir, gue bukan nyindir, gue langsung to the point. Gue bilang gue tantang, lu buktiin gitu kan. Nah itu langsung hujatan fans-fansnya dia. Pas gue bikin lagi, apalagi pas udah dari Lampung, itu langsung sepi. Hujatan tuh udah nggak ada langsung kayak kita bungkam. Iya. Ya kan, panutan mereka langsung nggak bisa ngebuktiin, mereka diem aja. Ya itu intinya kita udah berhasil mengedukasi beberapa fanboy dia, banyak lah. Ya kan. Terus banyak bela diri, jadi benar-benar bersatu. Bener. Nggak cuman kita para aktivisnya doang, tapi banyak orang, gue jadi banyak kenal orang juga. Banyak, bahkan dari Surabaya, dari mana-mana. Kita jadi sering DM, sering WhatsApp. Iya. Nambah teman juga. Dan kita punya visi misi yang sama juga gitu. Nggak mau masyarakat Indonesia ini dibodohi dengan pembodohan-pembodohan seperti ini. Dimana kita tahu kalau masalah mistik gaib tuh gampang banget sih dibodohinnya gitu. Yo, apalagi Indonesia ya. Nah itu dia. Dan disinilah kita jadi mendidik mereka juga. Iya. Nah, ini sebelum gue perkirahan ya. Lo sekarang kan berarti gimmick lo, kalau Colby Covington gimmicknya supporter Trump. Bela Trump gitu. Iya, Jorge Masvidal, Street Jesus ya. Berarti sekarang kan lo
salah satu pencetus bela diri satu, maksudnya tim MMA inti lah ya. Ini apakah akan dijadikan gimmick lu untuk ke depan lu fight, kayak lu tuh menyebar fakta atau kayak gimana? Apakah kayak ini cuman sebentar? Apakah ini akan jadi branding lu ke depannya gimana? Enggak lah, ini sebentar doang. Gak apa-apa men, dijadiin brand kan keren cuy. Lu mau fight gini kayak ya misalnya siapa fighter ini tuh bukan apa mesti ya, Gue misalnya tuntas nih faktanya. iya faktanya tuh kayak gini. Stop pembodohan publik gitu kan. Gitu kan keren cuy. Boleh, tapi Iya. menurut gue itu sebagai bonus aja lah. Iya, sebagai bonus, Siap, sebagai siap. bonus. Bukan berarti gue mau hilangin. Iya, Kalau iya. itu ada bonusnya ya nggak apa-apa. Mantap. Tapi sponsor lebih banyak apa sama-sama aja? Kayak lu kan sekarang salah satu atlet Muscle Tech ya. Apakah ada pintu lu sponsorship tiba-tiba kebuka lagi karena ini apa sama aja? Enggak, masih sama aja sih. Ya. Gue bilang nggak terlalu ngaruh banget. Sponsor Indonesia tolong dong. Iya dong. Tidak hanya Muscle Tech yang udah membantu Rudy, lainnya dong. Seperti Isopro udah nggak bantu. Iya, silahkan dong, jangan mau kalah nih. Iya. Apa kayak Fatigon apa? Multigon. Apa aja yang terima ya? Apa aja? Apa aja ya? Asal yang berhubungan dengan olahraga aja. Iya, jangan sponsor juga Fiesta gitu. Ford Fiesta maksudnya. Apa ya? Ya udah. Oke Rai, sikat Rai. Nah, lanjut nih emang ya tadi kan ngomong bumbu-bumbu silat gitu ya. Gue pengen masuk ke silat beneran nih sekarang. Silat itu sudah dipertandingkan di One Pride nih sekarang, Bro. Namanya silat bebas. Betul. Nah, menurut lo dengan adanya silat bebas sekarang ini apakah akan membantu kemurnian silat yang sesungguhnya gitu, mempromosikan ini loh silat yang sebenarnya dibandingkan silat yang halu gitu. Pasti, ya ini yang real. Yang apakah ini efektif apa enggak, silatnya kalian yang udah pelajari efektif apa enggak ya dilihat di sini di silat bebas. Dan rulesnya ya emang ditambah kayak mukul kepala, nendang kepala. Di mana silat yang sambung biasanya enggak kan. Nah di sini ada dimodifikasi sedikit, udah semi MMA tapi nggak ada ground. Nah itu sangat gampang dipelajari juga untuk para pesilat. Mereka nggak perlu pelajari ground terlalu dalam. Dan menurut gue masih connect ke silat banget sih. Ya bagus lah ya intinya ya. Bagus banget sih. Menurut gue. Tapi itu step berikutnya untuk evolusi olahraga silat juga kan, soalnya di mana zaman kan kita harus adaptasi. adaptasi untuk nge-legitimize olahraga. Even kita juga masih harus evolve terus kan. Iya. Betul banget. Harus selalu berkembang. Iya. Yang gue sayangkan tuh silat ini baru masuk ke One Pride itu baru tahun ini. Baru tahun ini. Karena beberapa tahun lalu ada silat tuh malah di One Championship gitu ya. Iya. Dan yang ngurusin juga setahu gue yang lebih involved di situ tuh orang-orang Malaysia gitu. Ini one silat ya? Iya di One Silat. Di agak terlambat tapi untung mumpung momentumnya pas nih. Karena lagi ada yang viral juga tentang silat yang halusinasi itu. Iya. Jadi menurut gue ini sangat butuh di support ya. Iya. Untuk Mungkin juga Majuan ke karena depannya. prosesnya juga lama karena mereka bikin silat bebas kan udah beberapa event kan. Iya. Mungkin itu terus habis itu mereka tahu mungkin ya maksudnya dia bikin event ternyata tidak budgetingnya susah atau apa akhirnya dia nggak approach. emang proses aja Emang gitu proses ya. aja mungkin. Tapi ya ini it's a good step buat sport. It's a good step. Iya. Buat sport combat sports in general lah ya. Betul. Jadi kita ada variasi juga sih lumayan. Nah, jadi menurut gue kalau silat bebas ini buat para pesilat sih positif banget. Positif banget Dimana ya. kalau dia mau masuk MMA banyak pertimbangan. Iya. Mesti belajar gulat, belajar kontrol ini itu ya kan bawahnya. Iya. Silat bebas tuh jatuh cuma boleh mukul 3 kali nggak salah. Dan itu nggak boleh di groundin. Iya. Dimukul 5 detik. 5 detik doang. 5 detik itu sudah diberdiriin lagi. Iya. Udah bangun lagi. Iya. Dan takedown-nya bagus-bagus loh, takedown silat Iya. tuh. Jadi at least kita ada base lah. Ada base, Biasanya kan ada dulu banget. pada masa gua sama dia kan basicnya lo apa? Sansau. Sekarang iya. basic lo apa? Silat bebas. Iya. Gitu. Iya. Main si Yudi ya main ya. Yudi. Iya. Yudi. Atlet berprestasi banget. Bagus banget itu kemarin. Bandingan bagus. Bagus. Sekarang ngomong-ngomong fight, lu mata bonyok kenapa tuh bisa bilang ke orang-orang nih yang ada di video? Pasti dipertanyakan nih kan di videonya Iya. kenapa. Ini nggak ngintipin janda ya bro. Ini bukan bintitan. Bukan bintitan. Sparring, bukan. sparring. Oh siap. Sama Jem. Sparring sama janda. Gak enak mau ngomongin. Ya, habis sparring aja. Ya, lu boleh kasih tahu nggak kayak kalau misalnya lu fight itu regimen